Shalom, salam jumpa kembali untuk Anda sekalian. Kita bertemu lagi dalam katekese Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan mendalami subtema, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Subtema ini terinspirasi dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang kita temukan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan. Mari kita bersama-sama merenungkan perikop Injil ini untuk menemukan bahwa Allah itu mengasihi semua orang yang mengimani Dia dan mengangkat mereka dari penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil dari perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan tentang orang Samaria yang baik hati. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salah satu gagasan teologis Injil Lukas yaitu perhatian dan pelayanan terhadap mereka yang tersingkir, tertindas, dan tidak beruntung di dalam masyarakat. Kalau kita melakukan pembacaan dan pendalaman terhadap perikop orang Samaria yang baik hati, sebaiknya kita perlu menempatkan perikop ini di dalam keseluruhan teologi Injil Lukas, yaitu Allah selalu menolong dan memperhatikan orang yang menderita dan mengangkatnya dari penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan subtema pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, saya mengajak saudara-saudari untuk kita mendengarkan sharing dari seseorang yang bergumul di dalam penderitaannya, tetapi ia tetap berjuang di dalam iman, harap dan kasih untuk membesarkan anak-anak. Kita akan melihat bagaimana Allah menolong dan mengangkat dia, sehingga apa yang diperjuangkan, apa yang diusahakan boleh mendapatkan hasil yang baik bagi kehidupan keluarganya. Mari kita dengarkan. Saya Ibu Laurencia Soy, pekerjaan seorang guru. Saya ingin menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya membesarkan anak-anak dan juga adik-adik saya, dan berusaha serta berjuang untuk mereka sehingga mereka bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Sejak saya diangkat menjadi CPNS sebagai seorang guru, sebelum saya berkeluarga, saya sudah mempunyai niat yang baik untuk membiayai adik-adik saya, sebab adik-adik saya pada waktu itu sekitar 3 orang yang mulai bersekolah dari SMP hingga SMA. Saya tidak tega untuk membiarkan mereka putus sekolah, karena orang tua saya seorang petani yang hidupnya bertani, setiap hari bekerja di kebun dengan susah payah membiayai kami dan juga membiayai adik-adik saya. Untuk itu saya bertekad dengan uang sejumlah kecil, saat itu 16.900 gaji per bulan. Bagaimanapun caranya saya berusaha untuk bisa manfaatkan uang itu untuk membiayai adik-adik saya. Yang pertama, adik yang
perempuan yang terakhir, dia bercita-cita untuk menjadi seorang perawat. Karena cita-citanya untuk ingin menjadi seorang perawat, maka dia masuk SPK. Saya juga menyetujui. Bagaimana caranya, saya berusaha bersama orang tua sampai selesai. Di tengah perjalanan, kami mengalami kesulitan setelah dia masuk di bangku pendidikan. Namun saya tetap semangat, tidak putus asa. Pasti saja kita bisa mendapat jalan sehingga dia bisa selesai menamatkan pendidikannya di sekolah pendidikan keperawatan. Dengan berbagai cara kami berusaha, dan jalan yang kami tempuh pun tidak mendapat hambatan untuk mendapat uang, entah untuk meminjam ataupun dengan menjual apa saja yang ada di dalam rumah, pasti saja ada jalan. Akhirnya dia pun menamatkan pendidikannya di sekolah keperawatan dan mendapat pekerjaan. Setelah beberapa tahun dia bekerja sebagai seorang perawat, dia pun diangkat menjadi PNS dan hidupnya sudah lebih baik. Setelah saya berkeluarga dan memperoleh anak-anak, 5 orang waktu itu. Yang pertama, dia menempuh pendidikan di seminari, namun dia tidak tembus karena dia memilih jalan lain. Setelah dia meminta untuk mengundurkan diri, dia mengikuti tes CPNS, dia pun diangkat sebagai seorang pegawai. Dengan demikian, adiknya yang kedua pun disekolahkan. Dia pun sampai tamat perguruan tinggi, dan seterusnya yang ketiga, keempat, dan kelima. Kelima orang ini mereka selesai dengan pendidikan mereka, dan sampai sekarang mereka pun mendapat pekerjaan yang layak untuk hidup mereka. Di tengah-tengah perjuangan itu saya mengalami banyak kesulitan, terutama kesulitan dalam hal membiayai mereka. Saya berusaha meminjam dari bank untuk membiayai mereka. Walaupun mengalami kesulitan, gaji yang saya terima sisanya itu sedikit, tapi saya tetap berbesar hati. Saya berpikir Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu pasti akan selalu memberikan jalan kepada saya, sehingga kesulitan yang saya alami ini pun tidak menjadi beban untuk saya. Jadi saya merasa biasa-biasa saja, senang seperti biasa. Walaupun makan seadanya, tinggal di rumah yang sederhana, namun saya tidak merasa kecil hati terhadap orang lain. Karena cita-cita saya, tujuan saya itu intinya bahwa yang penting anak-anak saya itu kemudian setelah saya sudah meninggalkan mereka, mereka itu hidupnya lebih baik dari saya sekarang. Dalam perjuangan itu intinya bahwa saya mengandalkan Yesus saja, bahwa Yesus itu selalu ada dan dia selalu memberikan jalan untuk saya bisa keluar dari kesulitan saya dalam perjuangan saya untuk membiayai anak-anak saya itu dan membesarkan mereka sampai hari ini. Saat anak-anak masih kuliah, banyak orang yang bertanya kepada suami saya dan juga saya sendiri apabila mereka bertamu, kenapa kok kursi yang di rumah ini kursi kayu yang sudah tua yang dulu-dulu punya, sementara ibu ini adalah seorang pegawai yang uangnya banyak. Dan juga kenapa ada juga yang bertanya kenapa kok rumahnya belum bisa rumah yang lebih baik atau rumah tembok yang bagus. Tapi bapak tua itu bertanya, kursi walaupun kursi yang tua, saya tidak punya rencana untuk membeli kursi yang lebih bagus karena uang yang kami dapat itu kami gunakan untuk anak-anak supaya hidup mereka kemudian lebih baik dari hidup saya yang sekarang ini. Biar sekarang saya hidupnya susah, yang penting anak-anak saya kemudian itu mereka hidupnya itu lebih baik dari saya. Sehingga pada satu waktu
seorang pastor dalam misanya pada saat penguburan. Bapak Yohanes mengatakan bapak dan mama selalu masuk ke gereja setiap hari Minggu, dan juga mereka tidak mementingkan rumah yang mewah, dan juga mereka tidak mementingkan harta yang banyak. Yang penting bagi mereka itu adalah pendidikan bagi anak-anak mereka, harta yang ada di otak anak-anak mereka itu. Dan biasanya kata Bapak Yohanes juga begitu, inti yang penting anak-anak itu, harta saya itu ada di otak anak-anak. Saya tidak menyimpan harta apapun, malah uang pun pas-pas saja. Harta yang lain-lain, emas ataupun perak, atau saya tidak punya tujuan untuk memiliki hal-hal seperti itu. Saya hanya mempunyai niat untuk menyekolahkan anak-anak sampai di perguruan tinggi. Biarpun ada yang mengatakan demikian, kenapa rumahnya belum bisa diperbaiki, kenapa tidak bisa beli kursi yang lebih bagus, beliau tetap mengatakan, saya tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Yang saya butuhkan itu adalah mendapat pekerjaan yang layak untuk hidup mereka sendiri. Dia bisa mengatakan saya punya sofa itu masih kuliah, dan dia bisa katakan rumah mewah saya itu masih kuliah. Dia bisa jawaban dia seperti itu. Demikian sedikit pengalaman saya tentang bagaimana perjuangan saya untuk membesarkan dan membiayai anak-anak saya sampai mereka bisa selesai dalam pendidikannya mereka, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan mendapat pekerjaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengar sharing pengalaman dari Mama Laurencia. Ada hal yang menarik dari apa yang diceritakan oleh Mama Laurencia, bahwa di dalam kesulitan hidupnya, di dalam perjuangan hidupnya, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan menemani dia di dalam perjuangan hidupnya untuk membiayai, menyekolahkan adik-adiknya, juga anak-anaknya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sukses. Kita bisa belajar dari pengalaman seorang Mama Laurencia, bagaimana perjuangan orang tua untuk menjadikan anak-anaknya orang-orang yang mempunyai masa depan yang cerah. Kita belajar bahwa harta yang paling berharga dari orang tua bukanlah
emas dan perak, bukanlah uang, tetapi adalah anak-anak. Pendidikan mereka, masa depan mereka, dan kehidupan mereka yang lebih baik, itulah yang pertama dan utama yang harus diperjuangkan oleh para orang tua. Mari pada minggu ketiga ini kita belajar untuk semakin mengimani Yesus sebagai sahabat yang menemani kita di dalam perjuangan kehidupan kita. Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus selalu menemani kita. Amin.